Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kepada ikhlas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Talkhis Fiqh Al-Faraid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari tentang ta'rif al-faraid, pengertian atau definisi dari faraid baik secara bahasa maupun secara istilah, di mana faraid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan ya, ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan baik secara fikih, secara teoritis maupun secara hisab ya, secara praktek perhitungan. Kemudian kita pelajari juga tentang faedah ya. Faedah kita mempelajari faraid yaitu supaya bisa memberikan bagian kepada ahli waris itu sesuai dengan haknya masing-masing ya. Supaya bisa memberikan kepada ahli waris itu sesuai haknya masing-masing. Itu faedah dari mempelajari ilmu faraid. Kemudian kita pelajari juga tentang hukum mempelajari ilmu faraid, yang mana hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu apabila sebagian kaum muslimin telah mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban dari kaum muslimin yang lainnya. Kemudian kita pelajari juga tentang al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah, itu tentang hak-hak berkaitan dengan harta peninggalan ya. Hak-hak berkaitan dengan harta peninggalan, yang mana apabila seorang meninggal itu harta yang ia tinggalkan itu berkaitan dengan 5 hak ya. Jika seorang meninggal maka harta yang ia tinggalkan itu berkaitan dengan 5 hak secara urut ya. Yang pertama adalah mu'anu tajhizil mayyit, yaitu biaya pengurusan jenazahnya ya. Maka harta peninggalannya itu digunakan untuk membiayai biaya pengurusan jenazahnya. Kemudian setelah itu ya adalah al-huquq al-muta'alliqah bi'ainit tarikah, yaitu hak-hak berkaitan dengan materi ya warisannya, itu berkaitan dengan hutang ya, berkaitan hutang. Yang terutama diutamakan adalah hutang yang tidak ada jaminannya atau hutang yang ada jaminannya. Hutang yang ada jaminannya itu diutamakan untuk dilunasi. Setelah itu adalah al-huquq al-muta'alliqah bi dhimmatil mayyit kaduyun allati laysa fiha rahnun, yaitu hak-hak berkaitan dengan ya tanggungan orang yang meninggal berupa ya hutang yang tidak ada jaminannya ya. Hutang yang tidak ada jaminannya maka itu dibayarkan di urutan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah untuk membayarkan wasiatnya, dan kelima adalah berkaitan dengan warisannya. Sekarang kita lanjutkan membaca dari kitab ini. Di sini sebutkan contoh ya, misal atau contoh berkaitan dengan urutan alokasi di atas. Jadi misalnya seorang meninggal dunia ya. Meninggal dunia, biaya pengurusan jenazahnya berapa? Biaya pengurusan jenazah
Rp100 ya. Kemudian hutang yang ada jaminan Rp100. Rp100. Nah, kemudian hutang yang tanpa jaminan kemudian wasiatnya berapa? Wasiat Rp100. Kemudian ahli warisnya siapa? Ahli warisnya suami dan saudara perempuan ya. Kalau seorang itu meninggal dan ahli warisnya suami sama saudara perempuan ya, saudara perempuan kandung, maka pembagiannya bagaimana? Suami dapat setengah ya. Suami dapat setengah karena tidak ada anak. Kalau ada anak maka suami dapat 1/4 ya. Suami itu kalau ketika istri meninggal itu istri itu punya anak, maka suami dapat 1/4. Tapi kalau ini kan nggak ada anak ya, nggak ada anak berarti suami dapat setengah. Kemudian saudari perempuan juga dapat setengah ya. Kemudian kalau orang meninggal tadi harta yang ia tinggalkan cuma berapa? Kalau yang ia tinggalkan cuma Rp100 ya. Dia ketika meninggal harta yang dia tinggal cuma uang sebanyak Rp100. Maka Rp100-nya digunakan untuk apa? Digunakan untuk pengurusan jenazah saja. Adapun hutang yang ada jaminannya tidak bisa dibayarkan. Hutang tanpa jaminan juga tidak bisa dibayarkan. Wasiat juga tidak bisa dibayarkan. Warisan ada enggak? Apalagi warisan malah enggak ada sama sekali. Jadi cuma dipakai untuk mengurusi apa? Jenazah. Sesuai urutan tadi ya, seurutannya. Karena yang pertama yang digunakan adalah untuk biaya pengurusan jenazah, setelah itu hutang yang ada jaminan, setelah itu hutang yang tanpa jaminan, setelah itu wasiat, baru terakhir apa? Warisan. Kemudian kalau harta yang ditinggalkan itu Rp300 ya, 200 ya, Rp200. Maka 200 itu dipakai untuk apa? Mengurus jenazah sama hutang yang ada jaminannya. Kalau warisannya Rp300, maka untuk urusan jenazah Rp100, untuk hutang yang ada jaminannya Rp100, hutang yang tanpa jaminan Rp100. Kemudian kalau meninggalkan Rp600 ya, 600 Rp600. Bagaimana pembaginya? Rp100 untuk pengurusan jenazah, Rp100 untuk melunasi hutang yang ada jaminannya, Rp100 untuk hutang yang tanpa jaminan, Rp100 lagi untuk wasiat. Sisanya berapa? 200. Sisa Rp200. Rp200 itu untuk apa? Warisan. Warisannya diberikan kepada siapa? Suami dan saudara perempuan. Suami dapat berapa? Rp100. Saudara perempuan dapat 100. Karena setengah-setengah kan ya? Gitu. Saudara itu ya. Kandung ya, Pak? Saudara perempuan kandung ya, saudara perempuan kandung. Yang meninggal ini bapak. Ibu bojone. Yang meninggal istrinya ya. Ya. Jadi ini kasusnya bagaimana? Kasusnya itu ada seorang wanita, seorang apa? Wanita. Seorang wanita meninggal. Seorang wanita meninggal. Wanitanya ini meninggal, ahli warisnya siapa? Ahli warisnya cuma suami sama saudara perempuan kandung ya. Berarti saudaranya dari perempuan itu. Saudari perempuan ini. Jadi nanti kalau dikatakan suami itu bukan suami orang lain, suami suami yang meninggal ini ya. Kalau dikatakan saudara perempuan, bukan saudaranya suami ini, bukan ya. Tapi saudaranya siapa? Saudara wanita. Terkadang seringnya seperti itu. Jadi apa namanya? Tersamar atau misalnya keliru gitu pemahamannya.
Harus difahami kalau nanti ada di sini nama saudara, ada saudara, maksudnya saudaranya mayit. Saudaranya siapa? Mayit. Kalau misalnya di sini ada ibu, ya, ibunya siapa? Ibunya mayit ini, jangan ibu suaminya ini salah. Misalnya di sini ada anak siapa? Anak sini gitu, anak mayit ini, anaknya yang meninggal gitu. Ya, ada yang kurang jelas? Jadi ini pembagian yang benar ya, pembagian benar seperti ini. Jadi kalau seseorang memiliki harta peninggalan, maka urutannya pembagian seperti ini. Jadi wasiat dulu, kemudian apa? Wasiat dipenuhi dulu, baru setelah itu apa? Warisan. Tapi ada yang menghitung salah, seperti disebutkan Syekh di sini, menghitungnya salah. Jadi menggabungkan antara apa? Menggabungkan antara wasiat dengan warisan, nanti salah menghitungnya. Kalau seperti ini sudah benar. Wasiat dikasih dulu, setelah wasiat ditunaikan, baru apa? Baru warisan diberikan kepada ahli warisnya. Tapi ada yang menghitung keliru seperti ini, sebagaimana disebutkan dalam Syekh di kitab. Jadi penghitungan yang salah itu ya, penghitungan yang salah itu menggabungkan antara wasiat dengan apa? Menggabungkan wasiat dengan warisan, menggabungkan wasiat dengan warisan itu nanti salah ya. Seperti ini tadi. Seorang meninggal, harta yang ditinggalkan berapa? 600 real. Untuk biaya pengurusan jenazah 100 real. Hutang yang ada jaminan 100 real. Hutang tanpa jaminan berapa? 100 real. Setelah dikurangi 3 ini sisa berapa? Sisa 300 real. Ada yang menghitung seperti ini, digabungkan antara wasiat dengan warisan. Antara wasiat ini dengan warisan digabung. Bagaimana caranya? Caranya hitungnya ya. Tadi ahli warisnya kan ada 2 kan ya, suami sama saudara perempuan ya, saudara perempuan kandung ya. Kemudian ditambah wasiat di sini. Digabungkan antara ini warisan dengan apa? Wasiat. Menghitungnya bagaimana? Suami dapat berapa? Bagiannya setengah. Ya kan? Saudara perempuan dapat berapa? Setengah juga ya. Wasiat maksimal berapa wasiat? Sepertiga ya. Wasiat maksimal sepertiga. Suami dapat setengah, saudara perempuan dapat setengah, wasiat dapat sepertiga. Maka ini aslul masalahnya berapa? Aslul masalah itu KPK-nya 2 sama 3 ini. KPK dari penyebutnya berapa? 6 ya. Dicari aslul masalah. Ini namanya aslul masalah ya. Nanti akan sering ada aslul masalah. Aslul masalah itu KPK ya. Dicari kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutnya supaya nanti lebih mudah dalam menghitung, supaya nanti tidak ada pecahan gitu ya. Setengah dari 6 berapa? 3 ya. Setengah dari 6 berapa? 3. Sepertiga dari 6? 2 ya. Jadi suami dapat 3 dari 6 bagian, saudara perempuan dapat 3 dari 6 bagian, wasiat dapat 2 bagian dari 6 bagian. Tapi di sini ini namanya aul ya. Asal masalahnya naik, nanti dirubah menjadi 8 ya. Karena ini totalnya berapa? 3 tambah 3 tambah 2 berapa? 8 ya. Jadi nanti hasil akhirnya bagaimana? Suami dapat 3 bagian dari 8 bagian, saudara perempuan dapat 3 bagian dari 8 bagian, wasiat dapat 2 bagian dari 8 bagian. Tadi sisanya berapa? 300 real. Suami dapat berapa? Suami itu dapat 3/8 kali 300 real. Berarti berapa? 112,5 real. Di situ ada ya di kitab tadi 112,5 real. Saudara perempuan juga dapat 3/8 kali 300. 112,5
5 rial. Wasiatnya berapa? 2/8 kali 300 sama dengan 75 rial. 112,5 tambah 112,5 tambah 75 hasilnya 300 rial. Tapi ini penghitungan yang salah. Penghitungan yang salah karena menggabungkan antara apa? Wasiat dengan warisan. Caranya yang benar tadi, wasiat dulu diberikan secara total, setelah itu baru diberikan apa? Warisan. Asalkan wasiat itu tidak lebih dari sepertiga. Dan di sini tidak lebih dari sepertiga, maka bisa ditunaikan. Ada yang kurang jelas? Itu untuk saudara perempuan atau laki kan ada? Ya. Saudaranya itu laki-laki sama ada bagian? Saudaranya laki-laki. Kalau di sini ada saudara laki-laki ya. Iya, itu kan perempuan tadi. Iya. Kalau saudaranya perempuan, laki-laki. Berarti suami sama apa? Sama Suami dan saudara laki-laki. Ini nanti jadinya suami dapat setengah ya. Saudara laki-laki dapat sisanya ya. Namanya karena dia asobah. Ahli waris laki-laki itu ya kebanyakannya menjadi asobah, menjadi mengambil sisa. Sisanya tadi berapa? Setengah sama saja ya. Setengah tapi dia kedudukannya sebagai mengambil sisa. Mengambil apa? Sisa. Kalau 1 dikurangi setengah berapa sisanya? Setengah ya. Tapi kalau ini tadi saudara perempuan, ini bukan pengambil sisa, tapi dia memang ashabul furud. Ashabul furud itu memang bagiannya sudah ditentukan setengah gitu ya. Sudah ada bagiannya khusus setengah gitu, tapi dia bukan asobah, bukan pengambil sisa. Tapi nanti hasilnya juga sama, suami dapat setengah, sisanya dapat setengah. Ini untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan ini nanti, dia bukan asobah, bukan pengambil sisa. Karena saudara perempuan itu tidak termasuk asobah. Tapi kalau saudara laki-laki termasuk asobah. Sama-sama dapat setengah, saudara laki-laki dapat setengah, saudara perempuan juga dapat setengah, tapi kedudukannya beda. Ini sebagai asobah, ini sebagai ashabul furud. Belum sampai mungkin pembahasannya nanti. Nanti ada pembagiannya, ada ashabul furud, ada asobah gitu. Kalau ashabul furud itu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu. Dapat jatah setengah, dapat jatah seperempat, dapat jatah sepertiga, dapat jatah seperenam begitu. Tapi kalau asobah itu cuma mengambil sisa saja. Cuma mengambil sisa saja. Ada yang kurang jelas? Senang ya? Ya, sekarang kita lanjutkan untuk pasal selanjutnya. Pembahasannya adalah tentang asbabul irthi. Sebab-sebab seorang mendapatkan warisan ya. Ya, jadi sini tentang sebab-sebab seseorang itu mendapatkan warisan ya. Sebab-sebab seorang mendapatkan apa? Warisan. Sebab-sebab seorang mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama pernikahan. Yang kedua apa? Nasab. Yang ketiga wala. Yang pertama pernikahan. Pernikahan itu adalah akad pernikahan yang sah ya. Yang dimaksudkan pernikahan di sini adalah akad pernikahan yang sah. Tapi kalau akad pernikahan yang tidak sah, maka tidak ada hubungan saling mewarisi ya. Kalau akadnya tidak sah, maka tidak ada hubungan saling mewarisi. Jadi yang menjadikan adanya hubungan saling mewarisi adalah apabila terjadi hubungan pernikahan yang sah, akadnya sah begitu. Maka apabila sudah terjadi akad yang sah, maka seorang suami mewarisi dari siapa? Istrinya. Dan seorang istri mewarisi dari siapa? Suaminya. Sekedar dengan akad tadi. Sekedar dengan adanya akad itu sudah ada hubungan saling mewarisi. Meskipun belum terjadi hubungan suami istri. Meskipun keduanya belum bertemu. Maksudnya belum bertemu di kamar misalnya ya. Belum ijtima ya, belum bertemu. Misalnya ada pasangan suami istri mengadakan akad nikah ya, terjadi akad nikah. Setelah terjadi akad nikah, kemudian terjadi kecelakaan misalnya kan ya, misalnya saja ya, terjadi kecelakaan. Istrinya apa? Meninggal. Si suami dapat warisan dari istrinya, meskipun belum
belum melakukan hubungan suami istri. Jadi sekedar akad, Dan juga misalnya setelah terjadi akad, kemudian setelah itu terjadi kecelakaan dan si suami meninggal, maka si istri mendapatkan warisan dari suaminya. Ya. Jadi sekedar akad itu sudah menjadikan ada hubungan saling mewarisi. Ya. Kemudian sebab yang kedua adalah an-nasab. Nasab itu artinya hubungan kekerabatan. Nasab artinya hubungan kekerabatan, yaitu ittisal baina syakhsaini bi waladatin qaribatin aw ba'idatin. Hubungan antara dua orang ya. Hubungan antara dua orang dengan kelahiran ya. Hubungan antara dua orang yang ada hubungan kelahiran antara keduanya, baik hubungan yang dekat maupun hubungan yang jauh. Kan kekerabatan itu ada yang dekat, ada yang jauh kan ya. Kekerabatan itu ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau anak dengan ayahnya dekat atau tidak? Dekat, sangat dekat kan ya. Kemudian seseorang dengan saudara laki-lakinya dekat atau tidak? Lumayan dekat ya. Tapi kalau dengan sepupunya sudah agak jauh ya. Jadi hubungan kekerabatan antara seseorang dengan orang lain baik dekat ataupun jauh ya. Maka dengan adanya nasab ini ya, dengan adanya nasab, seorang ayah mendapatkan warisan dari anaknya. Anaknya meninggal, ayahnya dapat warisan. Atau ayahnya yang meninggal ya, ayah yang meninggal maka anaknya dapat warisan dari orang tuanya. Atau saudaranya meninggal, saudara laki-lakinya atau saudara perempuan yang meninggal maka dia dapat warisan. Begitu. Jadi ini sebab yang kedua. Sebab yang pertama pernikahan, sebab yang kedua nasab. Sebab yang ketiga adalah al-wala ya, al-wala. Wala itu apa? Wala itu adalah usubatun, hak menjadi asobah. Hak untuk menjadi asobah. Asobah itu apa asobah? Asobah itu dia menerima sisa warisan begitu ya. Dia menerima sisa warisan. Yang mana hak tadi, hak menjadi asobah tadi, hak untuk mendapatkan sisa warisan tadi didapatkan oleh orang yang memerdekakan. Didapatkan oleh siapa? Orang yang memerdekakan. Misalnya ada ya si A ya, si A itu budak ya. Si A itu apa? Budak. Kemudian budak ini dibebaskan oleh siapa? Dibebaskan oleh si B. Si B itu membebaskan apa? Si A. Si A semula budak kemudian dimerdekakan oleh siapa? Dimerdekakan oleh si B. Maka kalau bekas budak tadi ya, si A tadi, bekas budak tadi, sekarang sudah menjadi orang merdeka ya. Sekarang sudah menjadi orang merdeka. Dia meninggal, dia apa? Meninggal dan tidak ada ahli warisnya. Tidak ada ahli warisnya. Maka si B tadi berhak mendapatkan warisan dari si A tadi. Itu namanya wala. Meskipun si B tadi bukan kerabatnya, bukan apa-apanya, orang lain, pokoknya orang jauh, tapi dia apa? Memerdekakan si A tadi dari perbudakan, membebaskannya dari perbudakan. Jadi itu ya keutamaan orang yang membebaskan budak tadi, gitu ya. Di antara haknya dia mendapatkan wala, mendapatkan hak wala, hak untuk mendapatkan warisan dari orang yang ia merdekakan. Kalau memang sudah tidak ada ahli waris yang lainnya, gitu ya. Dan jadi yang pasti ahli warisnya itu dari budaknya ini, yang merdekakan ini. Saja ahli waris yang meninggal, yang memerdekakan ini dapat bagian dari budak yang lainnya. misalnya sebentar ya, sebentar. Tapi sekarang sudah nggak ada budak ya. Jadi sebenarnya pembahasan tentang budak itu pembahasan yang mungkin jarang terjadi begitu ya. Sekarang juga sudah tidak ada budak. Tapi rata-rata dibahas di kitab-kitab fikih. Misalnya ada seorang namanya, siapa namanya? Siapanya? Misalnya Abdullah gitu ya. Abdullah ini semula dia budak ya. Dia seorang apa? Seorang budak. Kemudian ada siapa? Ada orang lain namanya Abdul Hakim gitu ya.
Dia membebaskan siapa? Abdullah. Dia beli ya, misalnya dia semula budak miliknya siapa, fulan siapa namanya. Kemudian Abdul Hakim membeli Abdullah. Membeli apa? Abdullah. Karena dia budak itu bisa diperjualbelikan. Budak bisa diperjualbelikan. Dibeli oleh Abdul Hakim kemudian dibebaskan, dimerdekakan supaya menjadi orang merdeka. Tidak jadi budak lagi. Sekarang Abdullah kan bukan budak kan ya? Bukan budak. Kemudian setelah itu dia meninggal. Abdullah ini dia sudah merdeka, kemudian apa? Meninggal dan dia tidak punya ahli waris. Anak tidak punya. Ayah juga sudah meninggal, istri tidak punya, saudara laki-laki tidak punya, paman tidak punya, sepupu tidak punya, misalnya kan ya. Ya. Maka Abdul Hakim ini berhak menjadi apa? Berhak mewarisi hartanya. Abdullah punya harta apa bisa didapatkan oleh Abdul Hakim. Itu namanya wala. Wala itu hak untuk menjadi asobah, menerima warisan dari orang yang ia merdekakan. Gitu. Ini berlaku juga sama tuannya Pak? Tuannya membebaskan budaknya sendiri gitu. Iya bisa juga. Ya secara umum. Baik tuannya sendiri atau orang lain, yang penting dia merdekakan. Yang penting dia memerdekakan. Misalnya Abdullah ini punya tuan namanya siapa? Misalnya punya tuan namanya Abdul Aziz misalnya ya. Abdullah ini milik siapa? Abdullah ini milik Abdul Aziz, kemudian dia bebaskan budaknya sendiri. Maka dia punya hak wala di situ. Orang yang membebaskan budak tadi. Dan di sini disebutkan wa asabatihi almutaassibina bi anfusihim. Wa asabatihi almutaassibina bi anfusihim. Jadi yang punya hak wala ini tadi siapa? Yang punya hak wala ini siapa? Orang yang membebaskan budak ini tadi, Abdul Hakim ini tadi. Demikian juga asobah dari hak Abdul Hakim ini. Asobah dari siapa? Abdul Hakim. Asobah itu maksudnya ahli waris yang menerima warisan dengan mengambil sisa, begitu ya. Jadi kalau Abdul Hakim punya anak laki-laki, misalnya ya, anak laki-laki, punya saudara laki-laki kandung ya, atau punya paman gitu ya. Maka kalau suatu ketika Abdullah meninggal ya, Abdullah apa? Meninggal. Kemudian setelah itu baru Abdullah apa? Meninggal. Abdul Hakim kan meninggal duluan kan ya. Setelah itu baru Abdullah meninggal. Maka anaknya ini bisa menggantikan kedudukan ayahnya. Karena anak ini sebagai asobah dari Abdul Hakim gitu. Paham atau tidak? Ya. Kemudian kalau anak laki-laki Abdul Hakim juga apa? Meninggal. Kemudian Abdullah ini meninggal. Abdul Hakim sudah meninggal. Anak dari Abdul Hakim juga sudah meninggal. Setelah itu Abdullah meninggal, maka saudara laki-lakinya bisa menggantikan kedudukan Abdul Hakim tadi untuk mewarisi dari Abdullah. Asalkan Abdullah tidak punya ahli waris sama sekali. Jadi hak wala ini diberikan kepada orang yang memerdekakan, yaitu Abdul Hakim ini, dan asobahnya yang menjadi asobah bin nafsi. Karena asobah itu ada 3. Asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi, tapi belum sampai sebenarnya. Asobah bin nafsi. Ada asobah bil ghair. Ada asobah ma'al ghair ya. Jadi yang bisa menggantikan kedudukan Abdul Hakim dalam wala ini cuma asobah bin nafsinya. Asobah bin nafsinya siapa? Asobah bin nafsinya Abdul Hakim. Inilah yang bisa menggantikan Abdul Hakim dalam mendapatkan hak wala. Adapun asobah bil ghair, ahli waris yang menjadi asobah bil ghair atau asobah ma'al ghair tidak bisa menggantikan kedudukan Abdul Hakim dalam mendapatkan hak wala. Asobah bin nafsi itu asobah, ya ahli waris yang menerima warisan dengan sisa itu bin nafsi, dengan dirinya sendiri. Dia sendiri bisa menjadi asobah tanpa memerlukan orang yang lain. Tapi kalau asobah bil ghair, asobah ma'al ghair itu harus ada orang lain yang bersamanya begitu ya. Tapi kalau bin nafsi dia sendiri bisa jadi asobah. Anak laki-laki itu termasuk asobah bin nafsi. Saudara laki-laki asobah bin nafsi. Paman termasuk asobah bin nafsi. Tapi kalau anak perempuan ya, anak perempuan
Ini dia bisa menjadi asobah, tapi asobah bil ghair. Maka dia tidak bisa menggantikan siapa? Tidak bisa menggantikan kedudukan Abdul Hakim dalam menerima hak wala ini tadi. Paham atau bingung? Tapi belum sampai sebenarnya ya. Nanti ada pembahasan tentang asobah. Ada yang kurang jelas sebelum kita lanjutkan? Yang tentunya untuk satu orang ya. Gimana? Yang di awal tadi itu tentunya untuk satu orang. Satu orang masing Suami sama saudara. Oh, iya, saudara perempuannya lebih dari 3 atau hanya satu asumsinya tadi. Kalau tadi cuma satu, tapi kalau lebih dari satu juga sama saja Pak, perhitungnya sama saja gitu. Ya sama. Misalnya ya, misalnya bagaimana tadi contoh? Tadi misalnya ya. Ya. Misalnya tadi seorang meninggal, ahli warisnya berapa? Suami sama apa tadi? Saudara perempuan. Saudara perempuan kan cuma satu kan ya? Tapi kalau nanti kalau suami, kemudian saudara perempuan misalnya, kemudian ada saudara perempuan lagi. Nanti ini beda ya, ini beda ya. Suami nanti dapat setengah. Saudara perempuan ini karena ada 2 maka dia dapat 2/3. Dapat 2/3. Nanti kalau saudara perempuannya ada 3, 4, 5 tetap 2/3. Gitu ya. Setengah sama 2/3 berapa hasilnya? Lebih dari 1 kan ya, nanti ada pembahasan aul ya, aul. Asal masalahnya naik begitu ya. Belum sampai pembahasannya. Jadi misalnya tadi kan meninggalkan ya, suaminya meninggal ahli warisnya suami sama 2 orang saudara perempuan ya. Suami sama 2 orang saudara perempuan. Maka penghitungan seperti ini. Suami ya, suami saudara perempuan, kemudian saudara perempuan. Bagaimana menghitungnya? Suami dapat berapa? Setengah. 2 saudara perempuan dapat berapa? 2/3. Ini 2 saudara perempuan, 3 saudara perempuan, 4 saudara perempuan tetap 2/3. Asal masalahnya berapa? Setengah sama 2/3 asal masalahnya, KPK-nya berapa? 6 ya, 6. Setengah kali 6 berapa? 3 ya? 2/3 kali 6? 4 ya? 4. 4 kan ya? Kan 6 kali 2 berapa? 12. 12 kali 3? 4. Benar kan ya? Ya. Berarti nanti berapa? Ini berarti 4 kan bagi 2 berapa? Saudara perempuan pertama dapat 2, saudara perempuan kedua dapat 2. Nanti asal masalahnya berubah menjadi 7. Karena 3 tambah 2 berapa? 5. 5 tambah 2? 7. Berarti nanti penghitungannya berdasarkan angka 7 ini. Jangan angka 6 nanti keliru menghitungnya ya. Jadi kalau menghitung warisan nanti itu namanya aul ya, asumasinya naik gitu ya. Jadi nanti suami itu dapat 3 bagian dari 7 bagian. Misalnya harta warisnya tadi berapa? 200 real ya. Maka suami dapat berapa? 3/, jangan 3/6 keliru ya. Karena ini sudah naik. 3/7 kali 200 berapa tinggal dihitung. Sudah perempuan 2/7 kali 200 tinggal dihitung gitu ya. Dapat 2. Jadi saudara perempuan pertama dapat 2 bagian dari 7 bagian. Saudara perempuan kedua juga dapat 2 bagian dari 7 bagian. Ya. Sekarang aqsamul qarabah bi'tibari jihatihim. Jadi macam-macam kekerabatan ditinjau dari arah mereka. Macam-macam kekerabatan ditinjau dari arah. Karena kekerabatan kan ada yang dari jalur dari arah atas kan ya. Kekerabatan ada yang dari jalur bawah, ada kekerabatan dari jalur samping, ya kan? Itu dari sisi arahnya gitu ya. Kekerabatan ya. Yang qasimul qarabah bi'tibari jihatihim ila thalathati aqsam. Kekerabatan ditinjau dari arahnya itu terbagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama usul, yang kedua furu', yang ketiga hawashi.
Usul itu apa? Usul itu kekerabatan dari arah atas. Usul itu kekerabatan dari arah atas. Misalnya siapa? Ayah, ibu, kakek, nenek, apalagi kakek buyut, nenek buyut, ya kan ya. Itu kekerabatan dari arah atas ya. Ya itu secara umum. Kalau sekedar kekerabatan itu secara umum. Tapi nanti akan dijelaskan mana yang ahli waris dan mana yang bukan. Tapi kalau namanya kekerabatan itu kalau dari arah atas kan secara umum, ya kan? Kekerabatan itu kalau dari arah atas secara umum semuanya kerabat kita kan ya. Ayah kita kerabat kita, ibu kita kerabat kita, kakek dari jalur ayah kerabat kita, kakek dari jalur ibu kerabat kita, nenek dari kerabat kita kan ya. Tapi ahli waris itu bukan, belum dibahas. Tapi kan mereka semua kerabat kita dari arah atas, ya atau tidak? Iya. Jadi kakek dari jalur ayah kerabat kita, kakek dari jalur ibu kerabat kita. Termasuk kerabat dekat atau tidak? Dekat kan ya? Kakek termasuk dekat. Tapi kalau sudah kakek buyut sudah jauh ya. Ini kerabat kita, itu kerabat kita. Mahram kita atau bukan? Mahram kita. Tapi apakah ahli waris atau bukan belum dibahas. Gitu kan ya? Ya. Jadi usul itu adalah kerabat seseorang dari arah atas gitu. Ya. Jadi kerabat itu mesti ahli waris. Enggak mesti. Iya. Misalnya sekarang ada namanya Ahmad ya, adanya siapa? Jadi kerabat itu belum mesti ahli waris, belum tentu ahli waris. Ahmad punya anak namanya Abdullah ya. Sama anak perempuan namanya siapa? Fatimah misalnya. Abdullah punya anak namanya Abdul Hakim. Fatimah punya anak laki-laki namanya siapa? Namanya Muhammad. Ya. Ya. Ahmad, Abdullah ini apanya Ahmad? Anaknya Ahmad. Kerabatnya atau bukan? Kerabat. Fatimah ini anaknya Ahmad. Kerabatnya juga kan ya? Dia kerabat dan ahli waris keduanya ini ya. Abdullah sama Fatimah ini kerabatnya Abdullah dan dia ahli waris. Sekarang Abdul Hakim. Abdul Hakim itu kerabatnya Ahmad atau bukan? Kerabatnya Ahmad. Tapi ahli waris atau bukan? Ahli waris juga, ahli waris. Dia ahli waris. Abdul Hakim ini cucu dari jalur anak laki-laki. Cucu dari jalur anak laki-laki itu ahli waris ya. Ahli waris loh ya. Masalah dapat warisan atau tidak nanti pembahasan lain lagi. Ya. Karena kalau nanti Ahmad meninggal ya, Ahmad ini meninggal, ada Abdullah, ada Abdul Hakim nggak dapat warisan. Karena mahjub, terharang oleh siapa? Tapi Abdul Hakim ini ahli waris Ahmad atau bukan? Ahli waris. Dia ahli waris. Tapi masalah nanti dia dapat warisan atau tidak pembahasan lainnya. Karena nanti kalau Ahmad meninggal ini, kalau Ahmad meninggal, ada Abdullah, ada Abdul Hakim tidak dapat warisan. Ya. Sekarang Muhammad ya. Muhammad ini kerabatnya Ahmad atau bukan? Kerabatnya Ahmad. Karena dia cucunya kan ya. Cucu dari jalur anak perempuan. Ini ahli waris atau bukan? Bukan ahli waris ya. Bukan ahli waris. Muhammad ya. Memang bukan ahli waris. Memang bukan ahli, karena cucu dari jalur anak perempuan ya. Cucu dari jalur anak perempuan itu bukan ahli waris ya. Nanti ada di sini insyaallah ya. Ini cuma untuk sekedar untuk gambaran saja gitu ya. Jadi tidak mesti kerabat itu dia ahli waris. Jadi kalau Ahmad meninggal, Fatimah mungkin dapat warisan. Abdullah mungkin dapat warisan karena dia ahli waris. Abdul Hakim juga mungkin dapat warisan karena dia ahli. Kalau Muhammad ini sama sekali dia bukan ahli waris. Namanya Dawul Arham. Dawul Arham itu dapat warisan kalau ahli warisnya sudah tidak ada semuanya. Anak tidak ada, ayah nggak ada, kakek nggak ada, paman nggak ada, saudara nggak ada, semuanya nggak ada. Ahli warisnya Dawul Arham baru dapat. Gitu.
Ya. Nggih. Ya. Tapi Muhammad ini dapat warisan dari siapa? Dapat warisan dari suaminya Fatimah. Fatimah punya suami namanya siapa? Husain. Misalnya saja ya, misalnya saja. Misalnya Fatimah menikah sama Husain. Ya. Muhammad dapat warisan dari Husain atau tidak? Warisan. Karena dia apa? Anaknya. Husain punya ayah namanya siapa? Namanya Hasan misalnya. Misalnya saja ya. Hasan ini apanya Muhammad? Kakek dari jalur apa? Kakek dari jalur laki-laki. Ini ahli warisnya Hasan atau bukan? Iya. Tapi bukan ahli warisnya Ahmad. Jadi dapat warisnya dari jalur ini, bukan dari jalur ini gitu. Jadi ada gantinya ya, ada gantinya. Sabar. Kalau dapat dari ini, dapat ini ya serakah namanya kan. Bisa loh. Bisa. Ya sudah, sampai mana tadi? Ya. Jadi usul itu adalah orang-orang yang mayit itu terjabang darinya ya. Usul itu adalah orang ya yang mayit itu, orang yang meninggal itu tercabang darinya. Misalnya siapa? Ayah, kemudian ibu, ya, kakek, nenek dari arah atas ya, dan semuanya hukum asalnya ahli waris. Semuanya hukum asalnya ahli waris. Baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu, semuanya apa? Dari ada kakek, ada nenek, ada kakek buyut, ada nenek buyut. Hukum asalnya apa? Ahli waris. Kecuali dua golongan. Yang pertama adalah setiap laki-laki ya, kullu dzakarin hala bainahu wa bainal mayyit untha mithlu abil Yang pertama adalah setiap laki-laki yang diselingi antaranya dan antara mayit itu perempuan. Misalnya adalah ayahnya ibu ya. Misalnya ada seorang namanya Ahmad ya. Ada Ahmad ya. Ahmad itu ayahnya namanya siapa? Ayahnya Abdullah ya. Ayahnya Abdullah. Kemudian ibunya siapa namanya? Zainab misalnya ya. Abdullah punya apa? Ayah namanya siapa? Ali. Kemudian ada misalnya Ali punya ibu namanya Sarah misalnya. Ini semuanya usul ya, semuanya apa? Usul. Ini ayahnya, ini kakeknya, ini nenek buyutnya. Abdullah ahli warisnya Ahmad atau bukan? Ahli warisnya Ahmad karena dia ayahnya, ya kan? Ali ahli warisnya Ahmad atau bukan? Ahli warisnya ya, karena dia kakek dari jalur ayah. Sarah ini ahli warisnya Ahmad atau bukan? Ahli waris. Dia nenek buyut ya, dia ahli waris ya, ahli waris. Mungkin atau tidak Ahmad meninggal, Sarah masih hidup? Bisa jadi kan ya? Dan dia ahli waris. Jadi hukum asalnya usul itu kerabat dari arah atas itu apa? Ahli waris. Kecuali apa? Kecuali kalau laki-laki dan diselingi antara dia dengan mayit itu perempuan. Misalnya ya. Ini Ahmad, ini Zainab ibunya kan ya. Dia punya ayah namanya Hasan misalnya ya. Hasan ini apanya Ahmad? Kakek ya, kakek. Hasan ahli warisnya Ahmad atau bukan? Bukan ahli waris Ahmad.
Dia kerabat atau bukan? Kerabat. Ahli waris atau bukan? Bukan ahli waris. Kenapa? Karena Hasan ini terhubung dengan Ahmad, diselingi apa? Diselingi perempuan. Diselingi apa? Perempuan. Jadi kalau ada laki-laki ya, usul itu laki-laki tersebut diselingi antara dia dengan mayit. Sini yang meninggal siapa yang meninggal? Ahmad. Ahmad meninggalkan ya. Ada laki-laki termasuk usul. Ini usul kan ya? Karena kerabat dari arah atas. Dan usul ini antara dia dengan mayit diselingi apa? Diselingi perempuan. Zainab ini kan perempuan, ibunya siapa? Maka Hasan ini bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Paham atau tidak? Tapi kalau sini ada Zainab, kemudian ada Aminah misalnya. Misalnya saja ya, ahli waris atau bukan? Ini ahli waris ya, ini ahli waris. Tapi ini dulu ya, nanti bingung malah. Jadi tadi siapa namanya? Hasan ya. Hasan bukan ahli. Apa sebabnya? Karena dia usul dan dia laki-laki dan dia itu usul. Diselingi antara dia dengan mayit itu siapa? Perempuan. Maka dia bukan ahli waris ya. Contoh lainnya misalnya ada Ahmad punya ayah namanya Hasan. Hasan punya ibu namanya Saroh ya. Saroh punya ayah namanya Muhammad. Ahmad punya ayah namanya Hasan. Hasan punya ibu namanya Saroh. Saroh punya ayah namanya Muhammad. Muhammad ini apanya Muhammad? Ini ayah, ini kakek, ini nenek, ini apa? Kakek buyut. Sekarang pertanyaannya, Muhammad ahli waris atau bukan? Ahli waris atau bukan? Bukan ahli waris, bukan ahli waris. Kenapa? Karena dia adalah usul ya, dan dia diselingi antara dia dengan mayit itu apa? Perempuan. Kalau ada laki-laki termasuk usul, ya usul dan dia laki-laki dan antara dia dengan mayit itu ada perempuannya, maka apa? Dia bukan ahli waris. Namanya dawul arham. Dawul arham dapat warisan kalau semua ahli warisnya sudah tidak ada. Tidak ada anak, tidak ada ayah, tidak ada saudara, tidak ada paman dan sebagainya. Baru dia dapat warisan. Ini yang pertama. Itu maksudnya warisannya Ahmad ke Muhammad itu. Maksudnya kalau Ahmad meninggal. Berarti warisannya bisa ke Muhammad apabila Sarahnya enggak. Sarahnya enggak oleh. Misalnya ya, Ahmad ini meninggal kan ya? Ahmad meninggal. Pertanyaannya, Muhammad dapat warisan atau tidak? Bisa dapat warisan atau tidak? Tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan karena dia bukan ahli waris. Bukan ahli waris. Kalau Hasan ahli waris atau bukan? Gimana? Gimana? Jadi Sarah itu meninggal duluan gitu. Sarah meninggal duluan gitu. Tapi Sarah sudah meninggal gitu. Mungkin maksudnya gitu ya. Gitu. Sarah apa? Gimana? Sarahnya meninggal. Sarah meninggal. Ya, Muhammadnya itu ya. Oh gitu ya, maksudnya gitu ya. Tetap nggak dapat ya. Tetap nggak dapat. Ini bukan masalah meninggal atau tidaknya, tapi hubungannya ya. Statusnya. Bukan meninggal duluan atau tidaknya, tapi statusnya ini kan bukan ahli waris, dia itu kerabat tapi dari jalur perempuan. Dia kan kerabat dari jalur apa? Kerabat dari jalur perempuan gitu ya. Kerabat laki-laki, usul dari laki-laki tapi dari jalur apa? Perempuan. Seharusnya kan perempuan gitu ya. Ya, meskipun Saroh ini sudah meninggal duluan, ini juga sudah meninggal duluan. Setelah itu Ahmad meninggal, ada Muhammad. Muhammad tetap tidak dapat warisan. Karena dia usul, dia laki-laki dan diselingi oleh wanita. Ada wanita di silsilah kekerabatan itu ada diselingi wanita. Ini kalau yang kan ketika ada
Ya, apa dari yang perempuan ke atas nggak dapat itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya? Jadi semua yang di atasnya perempuan Ya. jadi kayak sarung ya pada Muhammad ada atasnya lagi, berarti yang ke atas nggak dapat ya? Oh ya nggak dapat, otomatis nggak dapat. Otomatis Ini sudah nggak dapat. Otomatis ke atas semua bukan ahli waris atas. Ke atas semua sudah nggak ahli waris semuanya. Ini ada Aminah, ini ada Husain, ada Abdul Aziz, ini ada siapa lagi sudah nggak ada semua. Karena sudah dihalangi oleh orang yang bukan ahli waris, maka di atasnya juga bukan ahli waris. Kemudian yang kedua adalah kullu untha, ya. Setiap perempuan yang terhubung dengan laki-laki, ya. Setiap perempuan yang terhubung dengan laki-laki, yang mana laki-laki itu, ya. Laki-laki itu diselingi antara dia dengan mayit itu perempuan. Misalnya adalah ibu dari ayahnya ibu dari ayahnya ibu, ya. Kalau tadi kan laki-laki ya, usul tapi laki-laki ya. Sekarang usul tapi dia perempuan. Usul dan dia perempuan dan dia bukan ahli waris, Contohnya apa? Misalnya ada seorang namanya Ahmad, ya, Ahmad lagi, ya. Dia punya ibu namanya Aminah, ya. Kemudian Aminah ini punya ayah namanya Hasan. Hasan punya ibu namanya siapa? Maryam misalnya, ya. Abil ya, benar ya. Benar ya. Sekarang pertanyaannya, Maryam ini kerabatnya Ahmad atau bukan? Kerabat. Dari usul, furu atau hawashi? Usul, ya. Usul kan dari arah atas kan, ya. Maka dia usul. Maryam ini namanya apa? Namanya nenek buyut kan, ya. Ini namanya ibu, namanya kakek, ini namanya nenek buyut. Pertanyaannya, Maryam ini ahli waris atau bukan? Maryam ahli waris atau bukan? Maryam ini bukan ahli waris. Kenapa? Karena antara Maryam dengan siapa? Ahmad, itu ada laki-laki. Yang mana laki-laki ini dengan mayit diselingi perempuan. Paham atau tidak? Ya, sama yang tadi. Ya, hampir sama dengan tadi, ya. Jadi karena ini bukan ahli waris, maka Maryam juga bukan ahli waris, begitu maksudnya, seperti itu, ya. 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 Jadi Maryam ini bukan ahli waris. Sesuai dengan kitab, Maryam ini bukan ahli warisnya Ahmad karena dia diselingi oleh laki-laki. Hasan kan laki-laki kan, ya. Dan laki-laki ini diselingi antara dia dengan mayit itu perempuan. Antara Hasan dengan mayit itu apa? Diselingi perempuan. Maka Maryam bukan ahli waris, gitu ya. Intinya kalau usul dari kalangan perempuan, kemudian di antara silsilahnya dengan mayit itu ada seseorang yang bukan ahli waris, maka dia juga bukan ahli waris, gitu ya. Sekarang Hasan ini ahli waris atau bukan? Bukan ahli waris, karena antara dia dengan mayit itu diselingi perempuan, maka Maryam juga bukan ahli waris, gitu.